ilmiah berkah, terus sosionya dapat 1.000. Amin, amin banget ya. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, udah kata cukup dalam berdoa. Oke, jadi saya udah di-share. Kak, hari ini kita bakalan belajar tentang lembaga sosial. Lembaga sosial itu adalah materi yang menurutku susah-susah gampang lah. Nggak ada yang gampang, nggak ada yang susah. Jadi susah gampang. Oke. Nah, kalau misalnya aku ngomong lembaga sosial nih, kira-kira di pikiran kalian ada bayangan apa gitu nggak? Menurut kalian apa sih kayak lembaga sosial? Kayak contoh lembaga sosial menurut kalian apa? Bisa ngasih contoh nggak? Oh, sorry, aku lupa sesuatu hal yang paling penting, aku belum perkenalan. Halo semuanya, kenalin nama aku Sasabila, tapi kalian bisa panggil aku Sabel. Di sini aku jadi tutor di Growclass. Nah, jadi buat ini tutor sosiologi aku Sabel, dan hari ini aku bakalan nerangin tentang lembaga sosial. Oke, baru nih kita masuk ke materi. Kira-kira nih kalau misalnya aku nyebut tentang lembaga sosial, di pikiran kalian terlintas apa sih contoh-contoh lembaga sosial? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu bisa langsung komen atau unmute aja loh. Oke, jadi lembaga sosial itu punya beberapa pengertian. Salah satunya itu adalah dari dua tokoh sosiolog yang cukup terkenal. Yang pertama Surjono Sukanto sama ada Koenjara Ningrat. Pertama, dari Surjono Sukanto, menurut beliau, lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan kalau menurut Koenjara Ningrat, lembaga sosial merupakan suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas sosial untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam masyarakat. Nah, mungkin kalau misalnya pengertian dari para sosiolog itu emang biasanya agak berat, tapi kalau misalnya diambil simpelnya, lembaga sosial itu merupakan lembaga yang memiliki anggota dan terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu karena memiliki satu kesamaan visi dan misi. Jadi setiap anggota itu saling terikat dan mereka mempunyai visi dan misi untuk mencapai suatu tujuan yang jelas. Nah, kalau misalnya secara gampangnya yang gampang buat dibayangin itu misalnya organisasi OSIS kayak itu kan. Mereka kan terkumpul, terstruktur, punya visi dan misi, dan mereka punya satu tujuan yang ingin dicapai bersama kan. Nah, itu salah satu gampangnya yang mungkin lebih gampang buat kalian bayangin. Oke, dari pengertian tadi bisa disimpulin tuh beberapa karakteristik dari lembaga sosial. Yang pertama, lembaga sosial itu biasanya memiliki ciri khas atau simbol tertentu. Misalnya kayak yang aku bahas tadi OSIS. OSIS tuh ada kan di badge seragam kalian OSIS. Nah, itu ada simbol atau ciri khas yang udah jelas. Atau misalnya lembaga pendidikan, Tutwuri Handayani yang biasa di topik upacara. Nah, itu adalah salah satu simbol atau ciri khas, dimana kalau misalnya kalian di jalan nih, ketemu logo dari Tutwuri Handayani, kalian bisa tahu, oh Tutwuri Handayani tuh logonya Kemendikbud tuh pasti lembaga pendidikan. Nah, itu kan menjadi salah satu simbol dan menjadi ciri khas dari setiap lembaga. Lalu berikutnya, lembaga sosial itu memiliki tata tertib dan tradisi. Kayak aku bilang tadi, kalau misalnya lembaga sosial itu biasanya punya visi dan misi tertentu kan, di mana mereka itu saling terikat satu sama lain dan diikat oleh tata tertib juga salah satunya. Lalu berikutnya ada ideologi dan memiliki tujuan. Kalau misalnya setiap lembaga sosial terbentuk tapi nggak ada tujuannya, itu namanya bukan lembaga sosial. Karena lembaga sosial itu wajib hukumnya untuk memiliki suatu tujuan. Yang terakhir, memiliki alat kelengkapan untuk mewujudkan tujuan lembaga.
kalau misalnya dijadiin satu biar lebih gampang ingatnya, aku kasih visualisasi OSIS aja yang gampang. OSIS, kalau misalnya kalian masuk OSIS, kalian pasti adalah logonya OSIS, pasti semuanya tahu logo OSIS itu kayak gimana. Saat kalian masuk OSIS, pasti ada seleksi dan lain-lain buat penentuan strukturisasi organisasinya, buat struktur organisasinya, di mana itu salah satu contoh dari alat kelengkapan. Jadi kayak ada ketua, ada wakil, ada sekre, ada bendahara, dan lain-lain, itu termasuk alat kelengkapan. Nah, alat kelengkapan itu buat apa? Alat kelengkapannya itu buat mencapai suatu tujuan yang udah ditetapkan. Misalnya OSIS itu tujuannya untuk mengembangkan kreativitas siswa di SMA gitu kan. Nah, mereka bikin suatu tujuannya itu, nah visi misinya apa? Nanti mereka tentuin, pokoknya endingnya harus tercapai tujuannya yaitu tadi harus bisa meningkatkan kreativitas siswa-siswa di SMA. Nah, lanjut. Terus gimana kok bisa lembaga sosial itu terbentuk? Nah, lembaga sosial itu bisa terbentuk dengan dua cara. Yang pertama bisa secara tidak terencana atau tidak disengaja. Lalu yang kedua bisa secara yang terencana. Nah, gimana sih maksudnya secara terencana dan tidak terencana? Yang pertama, kalau secara tidak terencana itu adalah lembaga yang lahir secara bertahap dalam kehidupan masyarakat. Jadi nggak ditentuin tuh, kayak tidak apa ya, tidak dipikirkan, tidak direncanakan. Misalnya yang gampang aja itu adalah kalian ada lembaga kayak lembaga keagamaan di daerah kalian. Itu sebenarnya bukan lembaga yang formal ya, lembaga agama yang non formal gitu, yang mereka sering ketemu aja tuh pas sholat, kayak itu kan sering ketemu habis sholat, misalnya Jumatan, terus mereka ngaji, dan saking kebiasaan mereka habis sholat ngaji, mereka tiba-tiba ngebentuk aja suatu lembaga keagamaan di suatu masjid. Nah, misalnya kayak gitu contoh gambarnya. Lalu yang berikutnya ada secara terencana. Lembaga yang terbentuk secara terencana merupakan lembaga yang muncul melalui suatu proses perencanaan yang matang yang diatur oleh seseorang atau kelompok orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Contohnya adalah yang gampang dan pasti kalian tahu, lembaga pendidikan tadi. Nah, lembaga pendidikan itu kan kenapa dibentuk? Kan dibentuk oleh pemerintah. Kita harus ada lembaga pendidikan nih. Biar apa? Biar pendidikan di Indonesia itu maju. Jadi ada penggeraknya, ada yang memegang kuasa untuk membentuk suatu lembaga pendidikan tadi, yang pastinya punya tujuan untuk mengembangkan pendidikan Indonesia agar lebih baik lagi. Jadi itu emang sudah direncanakan. Dan pasti kalau misalnya lembaga sosial yang sudah terencana itu, pasti perencanaannya, tata tertibnya, struktur organisasinya itu jelas lebih matang dibandingkan dengan lembaga sosial yang terbentuk secara tidak terencana, kurang lebih kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke topik berikutnya nih, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau aman aku lanjut ya. Nah, berikutnya tuh ada tipe-tipe lembaga sosial. Nah, tipe-tipe lembaga sosial ini dibagi jadi 4. Ada lembaga sosial berdasarkan perkembangan, berdasarkan penerimaan masyarakat, berdasarkan nilai yang diterima oleh masyarakat, dan yang terakhir adalah berdasarkan penyebarannya. Kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Yang pertama, tipe lembaga sosial berdasarkan perkembangannya. Pertama, ada creative institution, yaitu institusi yang tidak disengaja tumbuh dari adat istiadat oleh masyarakat. Nah, kalau creative institution tadi itu kurang lebih sama seperti lembaga sosial yang tidak direncanakan. Jadi, tiba-tiba tuh muncul aja di masyarakat. Jadi, nggak ada rencana khusus, kayak kita mau buat lembaga ini nih, biar ini nggak ada. Tapi, emang gara-gara ada suatu adat istiadat di mereka, atau suatu habit di antara mereka sehingga mereka membentuk sebuah lembaga. Misalnya lembaga religi atau kepercayaan, kayak mungkin yang aku contohin tadi, misalnya kalian habis sholat Jumat yang gampang ya, habis sholat Jumat terus mungkin ada kebiasaan ngumpul di masjid dulu ngaji, terus lama-lama kalian sama tetangga nih kayak ngebentuk
kita ngebentuk lembaga yuk kayak gini-gini, atau kelanjutannya nanti dipikirkan bersama. Nah, itu adalah salah satu contoh dari creative institution atau institusi yang berdiri tanpa adanya perencanaan. Terus berikutnya yang kedua ada enacted institution, yaitu institusi yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, contohnya tuh apa sih? Contohnya institusi pendidikan. Jadi enacted institution itu sejenis sama lembaga sosial, di mana didirikannya lembaga itu sangat direncanakan. Kayak institusi pendidikan. Kan nggak mungkin tuh institusi pendidikan tumbuh sendirinya, karena institusi pendidikan kayak Kemendikbud itu kan mempunyai perencanaan yang matang, struktur organisasi yang udah matang, yang pasti lebih matang daripada creative institution atau institusi yang terbentuk tidak sengaja atau tumbuh dari adat istiadat masyarakat aja. Jadi, kalau kesimpulannya adalah enacted institution itu lebih terstruktur dibandingkan dengan creative institution. Lalu berikutnya, ada lembaga sosial yang terbentuk berdasarkan nilai yang diterima oleh masyarakat. Pertama ada basic institution, dan yang kedua ada subsidiary institution. Nah, basic institution itu merupakan lembaga sosial yang dianggap penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Jadi basic institution itu dianggap oleh masyarakat sekitar tuh wajib hukumnya ada. Jadi harus ada. Kalau misalnya nggak ada tuh bisa kacau nih masyarakat sekitar. Contohnya apa? Keluarga dan sekolah. Kenapa penting? Nah, kalau misal seperti yang kita tahu, kalau keluarga itu kan tempat kita mendapatkan ilmu pengetahuan pertama kali ya, kayak penanaman norma dan lain-lain, nilai-nilai itu kan dari keluarga. Nah, kalau misalnya kita dari kecil nggak ada nih keluarga, kan kita pasti kurang bekal kan. Pasti kita yang kecil ada yang ngurusin lah. Kalau misalnya kita dari kecil nggak ada yang didik, nah itu kan kalau misalnya kalian makin besar kan makin bahaya. Jadi keluarga itu dimasukinnya ke basic institution karena emang harus ada dan wajib ada di kehidupan kita. Terus yang kedua ada subsidiary institution, yaitu lembaga sosial yang terkait dengan hal-hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting dan berbeda di masing-masing masyarakat. Contohnya apa? Nah, contohnya gampang tuh misalnya ada lembaga rekreasi ya, atau arisan deh yang agak gampang. Arisan yang emang dia itu terstruktur ya, kan ada tuh arisan zaman sekarang yang emang terstruktur, ada struktur organisasinya, ada job desk-nya juga, kan ada yang modern lah, yang ibu-ibu modern zaman sekarang itu. Nah, itu kan nggak harus ada kan, jadi dia cuma subsidiary aja, nggak wajib ada. Ibaratnya gini, kalau lembaga sosial itu nggak ada, ya kan, manusia tuh, masyarakat tuh aman-aman aja gitu. Sedangkan kalau basic institution itu nggak ada, itu bakalan ngebuat masyarakat itu sedikit kacau. Kayak gitu nih kurang lebih. Jadi kalau misalnya sedikit yang tadi, kalau misalnya creative institution dan enacted institution itu bedanya, kalau yang enacted institution itu lebih terencana karena emang sudah direncanakan dibandingkan dengan creative institution yang terbentuknya lembaga itu tidak direncanakan. Kalau misalnya basic institution dan subsidiary institution, bedanya adalah kalau basic itu dianggap penting. Basic dari kehidupan masyarakat, basicnya, primer. Nah, kalau misalnya subsidiary itu kayak belamat, kayak nggak ada nggak apa-apa gitu. Jadi kayak sunah doang, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, sebelum aku next nih ke berikutnya, ada yang bertanyain nggak tentang slide ini? Jelas, oke. Lanjut, ini masih ke tipe lembaga sosial. Kali ini berdasarkan penerimaan masyarakat dan juga penyebabnya. Dan juga penyebarannya, sorry. Yang pertama, tipe lembaga sosial berdasarkan penerimaan masyarakat itu ada dua, yaitu ada approved institution dan juga unsanctioned institution. Nah, kalau yang approved, seperti namanya approved itu berarti lembaga sosial itu tuh udah diterima di masyarakat sekitar. Jadi nggak ada penolakan lagi tuh dari masyarakat. Misalnya apa? Lembaga pendidikan lagi aja. Ada nggak orang masyarakat sekitar yang nolak kebentukan lembaga pendidikan? Nggak ada dong. Soalnya kalau misalnya ada lembaga pendidikan, kan pendidikan di Indonesia belum tentu bisa sebagus ini kan. Jadi lembaga pendidikan itu jelas diterima oleh masyarakat. Terus misalnya apalagi ya? Misalnya
lembaga kemasyarakatan kayak kelurahan dan lain-lain itu kan juga diterima kan, karena mereka juga ngasih feedback yang bagus ke masyarakat sekitar, jadi tidak ada penolakan. Kalau yang berikutnya ada unsanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang ditolak oleh masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya. Misalnya apa, gangster aja, atau kalian tahu kelitih nggak sih? Aku nggak tahu, kalau di orang Jogja ngomongnya kelitih, begal-begal, kayak begal kayak gitu. Mereka kan masyarakat ada emang yang suka begal, pasti nggak ada dong. Pasti nggak ada kan? Misalnya Shawn Mendes, kamu setuju nggak ada gangster atau ada begal? Nggak setuju kan? Shawn Mendes pasti nggak setuju. Tapi apakah Shawn Mendes itu bisa memberhentikan? Itu nggak bisa. Bahkan polisi pun juga susah kan ngeberantasnya. Karena emang mereka itu suatu lembaga yang tidak diinginkan, tapi tetap selalu muncul kapanpun dan dimanapun. Terus berikutnya ada tipe lembaga sosial berdasarkan penyebarannya. Yang pertama ada general institution, yang berikutnya ada restricted institution. Nah, kalau yang general itu adalah lembaga sosial yang diikuti oleh sebagian besar masyarakat. Misalnya adalah lembaga agama yang volumenya tuh gede, yang anggotanya tuh besar, atau bahkan kayak yang Nusantara gitu kan ada. Nah, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya restricted institution adalah lembaga sosial yang hanya dikenal dan dianut oleh sebagian kecil masyarakat. Misalnya apa? Lembaga agama Islam, Kristen, Hindu. Jadi kalau misalnya ada apa sih, kayak ada lingkaran, terus dalamnya tuh kayak ada lingkaran yang kecilnya lagi. Nah, itu kurang lebih restricted institution. Terus sih, jadi kalau general itu lingkupnya lebih besar banget. Kalau misalnya restricted itu cuman lingkup kecil. Kalau misalnya visualisasinya nih, dibayanginnya tuh kayak gini. Nah, kan kalau kampus tuh kayak lingkup besarnya tuh universitas, misalnya Universitas Indonesia. Nah, tapi kan ada tuh FKUI, Fakultas Kedokteran UI. Nah, itu kan lebih kecil kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau generalnya tuh lembaga agama, kalau misalnya restricted institusinya tuh cuman kayak lembaga agama Islam, lembaga agama Hindu, lembaga agama Kristen, kayak gitu. Oke, di slide ini ada yang masih bingung nggak? Atau ada yang mau ditanyain gitu? Kalau mau tanya, tanya aja guys. Ini kita saling belajar. Rohis, iya, contohnya kayak Rohis, Rohkris kayak gitu. Itu juga termasuk salah satu yang lingkupnya lebih kecil. Benar banget Rahma, kayak gitu. Uca. Dia mau tanya lagi nggak? Ayo. Atau ada yang mau didiskusiin, boleh banget loh. Aman. Oke, aku lanjut ya. Kalau tadi tipe lembaga sosialnya berdasarkan bla bla bla, kalau misalnya sekarang lembaga sosial. Nah, kalau secara umum ya, lembaga sosial itu dibagi jadi 4. Ada lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga politik dan hukum, dan juga lembaga ekonomi. Yang pertama ada lembaga keluarga. Siapa sih yang nggak tahu keluarga kan? Pasti kita punya keluarga kan? Nah, keluarga itu adalah unit sosial paling kecil dalam masyarakat dan juga institusi pertama yang dimasuki seseorang ketika dilahirkan. Kayak yang aku bilang tadi, keluarga itu merupakan basic institution, di mana primer banget. Kita nggak bisa hidup kalau misalnya nggak ada keluarga. Kita dididik juga dibesarin oleh keluarga. Nah, keluarga tuh fungsinya tuh apa di kehidupan kita? Apa cuman ngebiayain hidup, ngasih tempat tinggal, sama ngedidik? Enggak. Sebenarnya fungsi keluarga tuh banyak banget. Fungsi-fungsi utamanya, pertama nih ada fungsi reproduksi. Misalnya nih, siapa ya? Misalnya si Shawn Mendes gitu kan. Dia mau nikah sama si Rahma misalnya. Itu. Nah, mereka kan kalau orang nikah itu kan pasti bikin masa depan, misalnya kayak mereka pengen punya anak dan lain-lainnya, ya karena itu juga termasuk salah satu contoh fungsi reproduksi. Jadi emang tujuannya itu untuk memiliki golongan, untuk apa sih namanya, biar darahnya tuh biar aliran, bukan aliran darah keputus, apa sih namanya,
Apa sih, pokoknya biar kayak, tali tali darah keluarga itu kayak nggak putus gitu loh, jadi biar terus beregenerasi, kayak gitu. Iya, kalau sama Shawn Mendes aku juga nggak nolak sih. Lanjut ya, terus ada fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi ya kayak fungsi bermasyarakat aja sih, fungsi sosialisasi kayak biasa. Yang kedua ada fungsi afeksi. Mungkin ada yang belum tahu, fungsi afeksi itu sama dengan kasih sayang. Misalnya kayak mamanya deh, kayak mama kalian, ibu kalian, ke kalian kan pasti ngasih kasih sayang kan. Kalian dinabu-nabuin pas bayi, itu juga salah satu fungsi afeksi. Terus ada fungsi ekonomi, seperti namanya fungsi ekonomi berarti membantu terkait dengan keuangan, ngebiayain kalian sekolah, ngebiayain kalian hidup, beliin kalian baju, dan lain-lain. Terus fungsi pengawasan sosial. Fungsi pengawasan sosial itu mengatur, bukan mengatur ya, tapi membatasi hidup kita. Misalnya nih, kita cewek, terus orang tua kita ngomong, kamu nggak boleh ya main sama cowok sampai malam, bahaya. Nah, itu kan salah satu fungsi pengawasan sosial, di mana keluarga itu juga menjadi salah satu tameng kita, biar nggak kena bahaya. Terus ada fungsi proteksi, kurang lebih sama. Terus yang terakhir ada fungsi pemberian status. Misalnya, contoh gampangnya nih, misalnya kalian adalah salah satu orang Bali dan punya keturunan dari kayak kasta-kasta Brahma, kasta-kasta kerajaan gitu. Nah, itu kan kalian kalau bisa dilahirkan dari keluarga yang kerajaan kayak itu kan kalian ada status tuh. Oh, dia anak raja misalnya kayak gitu. Secara gampangnya kayak itu. Terus, selain yang harus diketahui, selain fungsi keluarga, jenis keluarga itu juga banyak. Ada fungsi keluarga inti. Keluarga inti itu ayah, ibu, anak. Jadi keluarga kalian aja, di rumah aja, serumah aja gitu. Nah, keluarga inti itu punya banyak nama lain. Ada namanya tuh ada keluarga bati, somah, sama nuclear family. Jadi kalau misalnya kalian, aku tuh dulu pernah ketemu soal, kalau nggak salah ditanya keluarga bati, aku lupa. Nah, jadi kalau saya bingung, karena keluarga bati itu sama dengan keluarga inti, keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Terus berikutnya ada keluarga luas. Kalau keluarga luas tuh ya lebih luas lagi dari inti, kayak misalnya ada om, tante, kakek, nenek, tante gitu kan. Terus yang terakhir ada keluarga polygamous. Nah, polygamous poli ya, kayak poligami gitu. Jadi keluarga polygamous itu yaitu keluarga yang terdiri dari beberapa keluarga inti yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Misalnya, kalau misalnya ada yang poligami. Misalnya siapa ya artis yang poligami itu? Kiwil, kalian tahu Kiwil kan? Nah, Kiwil tuh nikah beberapa kali, di mana dia misalnya nikah sama istri A. Nah, terus dia udah punya keluarga inti, terus dia nikah lagi sama istri yang B. Nah, kan dia punya tuh keluarga inti lagi. Nah, jadi keluarga intinya tuh ada dua, tapi kepala keluarganya tetap satu. Nah, itu termasuk keluarga polygamous. Atau secara gampangnya biar diingat adalah ada yang poligami. Gitu. Terus ada jenis-jenis pernikahan. Nah, pernikahan itu juga dibagi menjadi beberapa jenis. Ada yang berdasarkan asal suami istrinya dan berdasarkan status suami dan istri. Ini gampang sih dia hanya kalau misalnya endogami itu berarti berasal dari ras yang sama. Kalau exogami berarti rasnya berbeda. Ada N, ada X. Kalau N sama, kalau X itu berarti berbeda. Terus jika berdasarkan statusnya ada homogami sama heterogami. Kalau homogami itu homo kan sama ya, berarti kesamaan status. Kalau hetero kan berbeda ya. Berarti heterogami itu adalah pernikahan yang terjadi di mana suami istrinya itu beda status. Misalnya kalau misalnya kasta Bali kan, kalau Bali kan erat tuh ada kasta-kastanya. Ada yang satunya anak raja, satunya rakyat biasa. Itu kan berarti pernikahan heterogami, di mana pernikahan di mana pemelainya itu beda status. Kalau misalnya contoh dari endogami, exogami, misalnya ada kalau endogami itu sama-sama orang Jawa atau sama-sama orang Arab atau sama-sama orang Cina. Kayak gitu kan. Itu kan mereka berasal dari ras yang sama. Berarti itu termasuk pernikahan yang endogami. Kalau misalnya exogami, misalnya orang Cina nikah sama orang Arab, atau misalnya yang sering dibicarain tuh orang Jawa nikah sama orang Sunda. Nah, misalnya kayak gitu. Dari lembaga keluarga, gitu aja sih. Ada yang mau ditanyain nggak?
Aman. Oke, lanjut. Terus yang kedua ada lembaga pendidikan. Siapa sih yang nggak tahu lembaga pendidikan ya? Lembaga pendidikan itu adalah kalau saya salah definisinya, lembaga yang mengatur terkait dengan lingkup pendidikan, budaya, dan sosial juga. Kemendikbud lah, kalau saya gampangnya ya contohnya. Nah, pendidikan itu ada berbagai jenis pendidikan. Ada yang formal, non formal, dan juga informal. Kalau misalnya pendidikan formal itu pendidikan yang emang udah terstruktur banget, memiliki aturan yang terikat jelas dan sangat mengikat. Misalnya apa di sekolah? Di sekolah kalian misalnya yang baru-baru viral, nggak boleh pakai sepatu selain item gitu kan. Kalau yang melanggar sepatunya dibakar, itu dibakar beneran karena mereka emang bener-bener punya peraturan yang mengikat. Ada kan yang baru-baru viral di Lambe Turah terkait guru yang ngebakar sepatu sekolah anak-anaknya karena melanggar aturan. Nah, itu tuh contohnya kayak gitu. Jadi mereka tuh suatu lembaga pendidikan formal, sekolah, punya visi dan misi yang jelas, punya simbol, logo juga, punya tujuan, dan aturannya itu lebih mengikat. Aturannya tuh kuat banget ngikatnya kalau yang formal. Kalau non formal merupakan pendidikan pelengkap bagi masyarakat yang membutuhkan. Misalnya adalah bimbel. Jadi kalau non formal itu biasanya mereka masih punya logo kayak misalnya Growtika deh. Growtika itu kan ada logo tuh, logo ayam, logonya Growtika. Tapi kita nggak ada aturan yang benar-benar nyikat. Misalnya Paramin dia nggak Growtika nggak ngasih hukuman karena emang kita tidak mengikat anggota satu sama lain, nggak tidak ada aturan yang benar-benar nggak ada aturan yang benar-benar keras kayak gitu nggak ada. Itu non formal. Kalau misalnya yang pendidikan informal merupakan pendidikan yang diselenggarakan tidak resmi, misalnya keluarga. Bedanya apa yang non formal dan informal? Kalau non formal itu biasanya mereka masih ada struktur organisasinya. Misalnya kayak di Growtika, ada tutor, ada presiden, ada vice presiden, ada sekre, ada bendahara juga, ada bagian akademik. Nah, kalau misalnya informal tuh biasanya nggak ada, tidak terstruktur. Kayak misalnya keluarga, keluarga nggak ada kan, yang jadi capseknya nggak ada, yang jadi sekretarisnya nggak ada, karena emang informal, tidak resmi, tidak memerlukan struktur organisasi yang cukup jelas. Nah, lembaga pendidikan itu punya dua fungsi, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Bedanya apa? Kalau fungsi manifest itu adalah fungsi yang nyata, di mana fungsinya tuh benar-benar kerasa banget di kita. Kalau fungsi laten itu fungsi yang tersembunyi, jadi kayak makna tersirat. Misalnya, kalau fungsi manifest itu adalah yang pertama mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Maksudnya apa? Misalnya kalian ke depannya kuliah, ngambil jurusan apa ya, kalau misalnya kalian pengen hukum, kalian hukum mau kerja jadi apa, misalnya kalian mau jadi hakim, nah itu kan kalian bekerja untuk apa, untuk mencari nafkah kan. Nah kayak gitu, jadi benar-benar terasa nyata, fungsinya tuh benar-benar kerasa banget, dan kita tahu kalau kita bakalan bisa mencari nafkah kalau misalnya kita kuliah, kita kerja, kita bisa mencari nafkah kayak gitu. Lalu berikutnya, ada mengembangkan bakat perseorangan demi kepentingan masyarakat. Kalau mengembangkan bakat itu sebenarnya kerasa nggak sih kalau misalnya ada eskul, di SMA kan pasti ada eskul kan. Kalau misalnya kalian suka basket, ngerasa punya passion di basket, terus kalian ikut eskul basket, misalnya di dalam sekolah itu. Itu kan menjadi salah satu prasarana lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan sekolah, untuk mengembangkan bakat kalian, mengembangkan passion kalian. Lalu berikutnya melestarikan budaya dan menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Biasanya ini kaku ya sih, secara gampangnya itu adalah kalian kalau saya budaya tahulah, kalau saya di Jogja nih, di aku, Jogja tuh lucu. Jadi setiap Kamis, aku nggak tahu ya di luar kota ada apa enggak, jadi setiap Kamis pagi gitu kita di sekolah seharian pakai kebaya. Mungkin kalau misalnya ada yang dari Jogja, kalian ngerasain. Jadi aku tuh dulu setiap Kamis Pahing atau setiap ulang tahunnya Jogja, kita selalu pakai kebaya di sekolah. Ada nggak di tempat kalian kayak gitu? Yang kayak masih pakai kebaya kayak gitu? Aku kalau nggak salah sebulan sekali.
Musalimat. Oh, madrasah enggak ya? Iya kan, ada. Nah, itu tuh wah, Depok Depok harus ada kayak gitu, guys, kapan-kapan. Nah, itu tuh salah satu wujud melestarikan budaya juga. Jadi biar nggak terlalu kemakan sama budaya modern. Kita sekolah seharian pakai kebaya kayak orang zaman dulu, bisa mungkin di pikiran orang-orang yang nggak pernah pakai itu kayak, ngapain pakai baju kebaya gitu kan. Padahal itu kan salah satu wujud untuk melestarikan budaya yang ada, apalagi kalau misalnya kita di Jawa, apalagi kalau di Jogja yang budaya itu masih cukup kental banget kan. Nah, itu juga salah satu sarana buat melestarikan budaya. Kalau menanamkan keterampilan yang perlu itu, secara gampangnya tuh kalian dikasih keterampilan, kalian sekolah nggak mungkin kan berangkat pagi, pulang nggak bawa apa-apa, minimal kalian bawa ilmu. Nah, itu tuh menurut aku udah salah satu keterampilan. Misalnya kalian atau enggak kalian ada kelas nari gitu kan. Nah, itu kan juga salah satu sarana untuk meningkatkan keterampilan. Nah, secara gampangnya kayak gitu. Terus kalau fungsi latennya atau fungsi yang kalian tuh mungkin kurang merasakan itu. Jadi kayak mungkin baru sadar, oh iya ternyata kalau aku sekolah tuh aku mendapatkan benefit ini ya. Misalnya kayak gitu. Yang pertama ada mengurangi pengendalian orang tua. Of course dong, jelas dong. Kalian di TK aja, TK. Daripada kalian di rumah sama ikut TK. Nah, pasti kalau misalnya kalian ikut TK, itu kan pengendalian orang tua kalian kan berkurang. Bukan mengurangi beban orang tua sih, kan kita bukan beban orang tua ya. Apa ya, maksudnya membantu orang tua untuk mengasuh kita juga gitu. Jadi, walaupun orang tua itu merupakan basic institution, keluarga adalah basic institution, kebutuhan primer lah buat kita. Karena kan kita nggak mungkin kalau misalnya kita nggak dibesarin sama keluarga. Tapi, keluarga itu, orang tua kita, itu juga butuh lembaga lain, pihak eksternal lain, buat ngayomin kita, buat ngebantu kita dalam belajar. Nah, oleh karena itu ada TK. Kita dimasukin ke TK, biar apa? Biar ada temen juga, ada guru-guru yang ngawasin kita, ngendaliin kita saat kita di sekolah. Terus berikutnya menyediakan sarana pembangkangan. Lalu mempertahankan sistem kelas sosial dan memperpanjang masa remaja. Sebenarnya intinya, inti dari fungsi laten itu yaitu fungsi-fungsi yang tidak terasa lagi aja. Kalian mau memperpanjang masa remaja itu maksudnya gimana? Kalian ngerasain senang-senangnya sama temen, dimana kalau misalnya nih kalian nggak sekolah, apa mungkin kalian ngerasain kayak hebat sama temen? Enggak kan? Atau mungkin pas sekolah ngelipir tuh apa ya, tiba-tiba dari kantin kan kalian nggak bakalan ngerasain itu kalau misalnya kalian nggak sekolah. Nah, kurang lebihnya kayak gitu sih. Jadi tanpa kalian sadarin, dengan kalian sekolah, kalian ketemu teman, punya lingkup baru, punya mungkin circle kalian, ya kan? Di mana kalian hangout, terus mungkin ngerokean, nonton film, dan lain-lainnya. Sedangkan kalau kalian nggak ikut lembaga pendidikan, nggak sekolah, cuma di rumah aja, ya kalian nggak bakal ngerasain itu. Di mana orang tua kalian harus ngawasin kalian secara 24/7, setiap hari harus ngajarin kalian segalanya. Sedangkan kalau kalian di sekolah, di lembaga pendidikan, semua itu kayak bisa dibantu oleh lembaga pendidikan tersebut. Karena ada guru, kalau kuliah ada dosen, nah misalnya kayak gitu. Oke, dari lembaga pendidikan ada yang mau ditanyain nggak? Oke, BTW aku izin minum ya. Oke, lanjut berikutnya ada lembaga agama. Nah, lembaga agama itu merupakan sistem yang mengatur masyarakat yang mempunyai keyakinan dengan praktik keagamaan yang berhubungan dengan Maha Pencipta. Secara ringkasnya, pokoknya lembaga agama itu sekelompok masyarakat yang intinya segala yang kegiatan yang mereka lakukan di dalamnya itu ada sangkut pautnya dengan Maha Pencipta, dengan Tuhannya masing-masing. Nah, kalau fungsi menurut Durkheim itu intinya adalah lembaga adalah sesuatu untuk menggerakkan hidup kita. Jadi, seperti yang kita tahu, kalau misalnya lembaga itu kan emang pengatur hidup kita ya. Entah agama kalian Hindu, Buddha, Kristen, Islam, pasti kalian punya kitab tertentu yang emang mengatur kehidupan kita, ngasih tahu kita mana sih yang salah, mana sih yang benar. Misalnya kayak mencuri itu salah, ya. Jadi kita nggak bakalan ngelakuin itu harusnya.
Terus misalnya terus kalian tuh kalau mau bantu anak yatim piatu tuh itu pahala buat kalian, itu hal baik, kalian harus ngelakuin itu, ya kita ngelakuin itu. Nah itu contoh dari penggerakan hidup kita menurut Durkheim ya. Jadi kalau menurut Durkheim tuh fungsi utama dari lembaga agama adalah untuk menggerakkan hidup kita, untuk agar kita tahu mana sih yang benar, mana sih yang salah, kayak gitu. Nah, sebenarnya lembaga agama itu juga ada fungsi manifest sama fungsi latennya, tapi aku agak lupa masukin, sorry banget. Kalau misalnya fungsi manifest atau fungsi nyata dari lembaga agama itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Ya udah jelas sesuai definisinya, apapun kegiatan yang dilakukan itu pasti memiliki hubungan dengan Tuhan. Sedangkan kalau misalnya lembaga sosial menurut sorry, kalau misalnya lembaga agama juga punya fungsi laten atau fungsi yang kita tidak sadar. Apa sih fungsi latennya contohnya gitu kan? Contohnya itu adalah sebagai pemersatu dan sebagai kontrol sosial atau kontrol kehidupan kita juga. Tanpa kita sadari nih, misalnya kita sama-sama agama Kristen atau sama-sama agama Islam. Kita di tempat ibadah ketemu seseorang gitu kan, ketemu orang lain, misalnya kita beda pulau, beda negara, tapi karena kita satu keagamaan gitu kan, satu lembaga agama, kita bisa mempersatukan itu gitu, tidak melihat geografis yang nggak lihat lokasinya. Oh dia orang sini, oh dia orang sana. Tapi karena kita hanya satu lembaga, jadi kita jadi bersatu, jadi pemersatu lembaga itu. Nah itu kan kadang itu fungsinya tuh kalian tahu, tapi sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian tuh nggak menyadari kalau itu adalah salah satu fungsi dari lembaga agama. Gitu. Jadi ada fungsi manifest sama fungsi laten. Fungsi laten itu ya aku ingetin lagi kalau fungsi manifest itu adalah fungsi yang nyata, di mana kalian tahu kalian sekolah biar apa biar pintar, tapi kalian nggak sadar kalau misalnya kita sekolah itu juga biar punya teman, nah, misalnya kayak gitu. Sama kayak lembaga agama, manifestnya biar kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Fungsi yang kalian nggak sadar, kita tuh bisa bersatu dengan masyarakat yang bahkan sebelumnya kita nggak pernah ketemu. Kayak gitu. Oke, lanjut yang ketiga ada lembaga politik dan hukum. Definisinya apa tuh? Nah, definisinya adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Tujuannya ada lembaga hukum dan politik ini adalah agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Jadi, politik dan hukum itu kalau dalam kehidupan bernegara ya, di luar lain-lainnya, itu sangat ngatur banget karena politik, hukum, aturan-aturan yang ada di negara itu sangat mengatur kehidupan kita. Nah, fungsi politik sini itu ada banyak memelihara ketertiban maupun di dalam maupun di luar, terus mengusahakan kesejahteraan umum. Politik kan juga termasuk kebijakan misalnya politik, misalnya demokratis deh gitu kan. Secara demokratis. Kenapa sih kalau kita disuruh demokrasi gitu kan? Kenapa kita ada hak buat menentukan hak pilihan kita gitu kan? Itu kan juga salah satu kesejahteraan umum kan, di mana dari kita oleh kita untuk kita juga. Itu salah satu campaign politik lah ya. Buat apa sih politik itu? Buat pasti intinya gini loh. Seluruh kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah itu punya tujuan untuk mensejahterakan hidup masyarakatnya. Lembaga politik juga mengatur norma-norma tentang kekuasaan melalui undang-undang, kayak undang-undang dasar, pasal-pasal, kayak gitu kan, mengatur norma-norma juga kan. Mereka berperan sebagai aturan, dasar hukum juga. Lalu berikutnya, menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Ya intinya itu tadi bertujuan untuk memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya. Sedangkan kalau fungsi hukum, yaitu menegakkan keadilan dan mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan aturan hukum yang ada. Jadi kalau misalnya politik itu lebih untuk pemberdayaan masyarakatnya, sejahtera, memelihara norma-norma yang ada. Kalau misalnya hukum itu dia mengendalikan, karena dia kan punya hak untuk memberikan sanksi, untuk memberikan hukuman, karena ada pengadilan, kayak misalnya pengadilan penjahat diadili. Nah itu kan salah satu fungsi hukum untuk menegakkan keadilan kan, biar adil. Masa dia mencuri, misalnya ngerampok bank, masa nggak diapa-apain? Kan pasti ada hukumannya kan, dan dimana diharapkan
lembaga hukum itu bakal bersikap adil kepada penjahat-penjahat sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Kayak gitu. Lanjut, yang terakhir ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang menangani masalah kesejahteraan material, yakni mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat. Nah, kalau fungsi utama dari lembaga ekonomi itu adalah mengatur hubungan antar pelaku ekonomi dan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi semaksimal mungkin. Ada juga sebenarnya fungsi lain yang mungkin kurang disadari, yaitu ini agak negatif ya mungkin kedengarannya. Fungsi ekonomi kan ada kegiatan produksi. Produksi itu apa sih? Misalnya kayak pabrik-pabrik yang mengolah kayu atau sebagainya macamnya. Itu sebenarnya kalau misalnya terus tuh memproduksi, tapi kalau tidak memperhatikan lingkungannya, abaikan. Mereka tuh mengabaikan efek-efek samping dari kegiatan berekonomi, itu bisa memberi efek laten, efek yang tidak disadari oleh masyarakat sekitar. Misalnya apa? Misalnya kalau misalnya ada kerusakan lingkungan limbah gitu kan, limbah diakibatkan oleh limbah pabrik. Kita konsumsi barangnya tuh terus, kita konsumsi barang itu, tapi kita nggak tahu ternyata proses produksi dari barang yang kita pakai itu mengakibatkan pencemaran sungai. Kan kita nggak tahu kan, kadang kita pakai secara nggak sadar itu menjadi efek laten, efek yang tidak kita sadari juga. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kayak cuman sematan aja. Jadi intinya fungsi utama lembaga ekonomi ya untuk mengatur perekonomian, lebih perekonomian masyarakat, perekonomian negara, misalnya kayak itu lembaga ekonomi. Contohnya apa ya? Contoh lembaga ekonomi yang mungkin kita tahu aja, ya bukan Kementerian Keuangan sih, itu aja, BI, Bank Indonesia. Bank Indonesia kan punya wewenang untuk reservatio, untuk atur suku bunga dan lain-lainnya. Itu kan juga salah satu lembaga ekonomi kan, BI, di mana tujuannya tuh untuk kesejahteraan material juga. Jadi untuk mengurangi inflasi, untuk menghindari deflasi, BI itu punya cara-cara tertentu. Nah, misalnya kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak dari tentang jenis-jenis lembaga? Kalau nggak ada, mungkin lanjut ke bahasa aja kali ya. Ada chat nih. Nggak ada, udah jelas ya. Tapi nggak tahu ya, kalau menurut aku lembaga ekonomi itu lembaga ekonomi. sorry. Lembaga sosial itu bukan materi yang emang harus ngafalin banget sih sebenarnya, tapi asal kalian tahu tipe-tipenya kayak basic institution atau general atau dan lain-lainnya tuh pasti bisa aku percaya kalian pasti bisa sosio bagus banget. Ya PPT-nya nanti kalau misalnya nanti PPT-nya bakalan di-share dan juga ada di link YouTube di ketika. Oh ya guys, tadi tuh dari Grotika juga minta kalian buat ngisi link feedback juga. Aku resign lagi ya buat diisi biar nggak kelupaan. Tada! Nah, kita lanjut basal aja kali ya. Jadi basalnya hari ini adalah basal bumi. Basal biomi, tapi aku di sini sebenarnya mungkin kapan-kapan deh mungkin aku kasih pembahasannya, aku share di grup buat menti, mungkin aku share di grup menti, dan kalau sempat aku share mungkin aku numpang share di Twitter Agrotika, tapi nggak janji, aku usahain tapi nggak janji ya. Kalau misalnya aku ada waktu, nah aku langsung lompat ke bagian lembaga sosialnya sih. Menurut aku di bagian soal-soal yang cukup sering muncul dan kadang membuat ricuh.
Bentar. Oke, kita masuk ke nomor 8. Pada langsung ke nomor 8 ya, karena aku langsung masuk ke yang soal-soal yang sering keluar dan mungkin membuat bingung aja sih menurut aku. Misalnya ini ya, aku langsung aku loncatin ke nomor, jadi biar ke backup secara overall-nya. Yang pertama berikut ini merupakan ciri-ciri organisasi sosial. Kecuali yang pertama sifat anggotanya secara tertulis. Itu jelas benar kan, karena setelah aku bilang orang lembaga sosial dan organisasi sosial itu tuh sama-sama bersifat mengikat. Jadi jelas mereka memiliki keanggotaan yang secara tertulis, memiliki apalagi organisasi ya. Mereka ada sekolah organisasinya kayak yang aku sampaikan, ada OSIS, ada ketua, ada wakil, ada sekretariat dan bendahara. Lalu berikutnya ada status dan perencanaan yang jelas. Jelas dong, setiap struktur organisasinya pasti ada job desk sendiri. Misalnya kalau ketua tuh ambil keputusan, kalau wakil tuh ngambil ketua dan lain-lain. Terus yang C bersifat kerumunan. Salah nggak sih? Kalau kerumunan itu mereka cuma bersifat sementara. Cuma bersifat sementara aja. Nggak mungkin kalian ada orang kecelakaan, terus kalian sempat kita bikin struktur organisasi, kan nggak mungkin. Berarti jelas salah. Kalau misalnya dia memiliki tujuan yang jelas-jelas dong. Kalau kita buat organisasi, buat lembaga, pasti kita harus ada tujuannya. Kita tahu kita ngapain sih kumpul di sini, kita ngapain sih ada struktur organisasinya, kayak gitu. Pasti ada tujuan. Terus yang E memiliki batas-batasan operasional jelas, karena setiap lembaga dan organisasi itu memiliki aturan-aturan yang jelas untuk ditaati. Oke, kayak itu. Terus apa lagi ya yang guys? Nah, ini. Organisasi yang didirikan menurut ketentuan resmi dalam pencapaian tujuannya. Menurut kalian apa? Ini nomor 6. Formal, Kak. Nah, bener. Gabin. Kok Gabin? Sorry, salah baca. Gaby. Padahal namanya lucu, tapi aku salah nyebut, sorry. Ini, ya benar-benar formal, karena di sini ada keterangannya tuh, resmi. Kalau misalnya informal dan non formal itu ketentuannya belum tentu resmi. Walaupun biasanya kalau non formal itu emang ada yang resmi gitu kayak bimbel, tapi kalau misalnya pendirian organisasinya itu benar-benar resmi, itu pasti kalau ada formal jawabnya formalis. Soalnya tingkatannya formal, non formal, baru informal. Oke, kita lanjut. Yang nomor 7 aja. Kayaknya seru juga. Berikut ini merupakan ciri organisasi non-formal. Adalah yang pertama, tujuan terencana dengan... Menurut kalian apa deh nomor 7? Tanya dulu aku. Kalau menurut kalian, nomor 7 jawabannya apa? Berikut ini merupakan ciri organisasi non-formal ya. Bukan informal. Ada yang tahu nggak nomor 7 jawabannya apa? B bukan, Kak? B. Kita keep dulu ya. Kita bahas satu-satu. Ciri-ciri organisasi yang non-formal. Yang A. Tujuan terencana dengan jelas. Bisa jadi. Ya nggak sih? Bisa jadi kan. Tapi kita lihat opsi dulu. Opsi lain dulu. Yang pertama. Terus yang B. Pola komunitas relatif mapan. Menurut aku belum tentu relatif mapan yang benar-benar konstan kayak yang formal ya. Jadi kayak masih, coba kita lihat jawaban lainnya dulu. Yang C jelas pengorganisasian. Jelas, non formal kembali lagi ada yang jelas, tapi ada juga yang selalu rekonstruksi. Misalnya Growtika sendiri aja deh. Growtika awal-awal banget kita rekonstruksi terus sampai akhirnya udah fix nih struktur organisasinya. Jadi tidak, tapi jelas organisasinya. Tapi jawaban lainnya dulu. D adanya sanksi tegas jelas bukan. Kalau sanksi yang benar-benar tegas itu jelas tergolong masuk ke formal. Yang disiplin kerja berdasarkan kesadaran pribadi. Menurut aku, kalau menurut kalian gimana? Nanti kita diskusi.
Kalau menurut aku itu yang disiplin kerja berdasarkan kesadaran pribadi. Kenapa nggak yang A, kenapa nggak yang B, kenapa nggak yang C, dan kenapa nggak yang D? Karena kalau A, B, C, D itu kayak masih menuju ke formal. Karena emang tertulisnya tuh kayak kesannya dia tuh udah bener-bener fix jelas gitu loh. Kalau misalnya disiplin kerja bisa kesadaran pribadi. Kalau misalnya non formal, menurut aku kayak gitu karena tidak mengikat. Setuju nggak? Oke, kalau misalnya ya, ya sih menurut aku lebih sekarang tapi kalau misalnya kalian mau koreksi boleh banget. Ya, oke, lanjut. Yang asli juga apa ya? Ini deh kayaknya. Pada hakikatnya lembaga sosial merupakan ayo apa pengertian lembaga sosial? Coba kalian jawab. Ini mirip sih sama ini mirip sih tadi yang udah aku kasih tahu. Mirip yang dikatakan oleh Sudirman Sukanton jawabannya. Ingin tahu nggak? Aku itu jawab aja ya. Jawabannya yang D. Normanya sudah melembaga dalam institusi melalui proses institusionalisasi. Nah, kalau misalnya sedikit di flashback nih sejarah contoh himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada satu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini himpunan norma-norma mirip kan sama Sudirman Sukanto. Gitu sih. Terus lanjut apa yang masih di best. Jadi aku udah highlight sih. Nah, ini nih yang asyik. Keluarga tadi banyak banget ya, ada jenisnya, ada keluarga besar, keluarga luas, keluarga poligamus, keluarga, terus ada pernikahan endogami, eksogami. Jadi ya ketuker-tuker agak dibahas ya. Yang pertama, nomor 17. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak disebut keluarga apa? Ya, tadi aku udah bilang. Nah, beda banget, ada keluarga Batih. Jadi jangan kecoh dan sampai nggak tahu keluarga Batih itu apa. Keluarga Batih itu sama aja dengan nuclear family atau keluarga inti, bukan keluarga kecil ya. Nggak ada yang namanya keluarga kecil, keluarga besar. Itu terlalu umum, kurang spesifik juga namanya. Jadi dalam sosiologi ada namanya keluarga inti, keluarga besar, keluarga inti, keluarga Batih, keluarga yang luas, keluarga poligamus, kayak gitu. Lanjut, nomor 18. Di antara informasi tersebut, sebutan lain dari keluarga Batih, bukan keluarga lagi. Sebutan lain dari keluarga Batih. Apa, guys? Ya, tadi banyak banget kan namanya keluarga Batih. Bener banget. Yang C, yang 3 sama 4. Jadi nuclear family, keluarga inti dan keluarga Batih itu sama. Keluarga tadi dari ayah, ibu, dan anak. Sorry. Oke, wah pintar-pintar banget. Roommate tuh pintar-pintar semua. Bangga sama roommate. Oke, terus mana lagi ya? Gimana sih? Nah ini. Nah ini. Pada umumnya masyarakat menganut sistem perkawinan yang apa? Ini agak lanjut sih. Ada poliandri, poligami, monogami, homogami, sama heterogami. Menurut kalian apa? Pada umumnya masyarakat menganut sistem perkawinan yang Monogami bukan, Kak? bener banget monogami. Kalau kayak gini tuh dilihat bahasanya aja sih. Kalau misalkan monogami kan satu, kalau poligami kan bisa nikah lebih satu kali kan. Kalau monogami udah cuma bisa satu. Istilahnya aja kalian sendiri. Kalian mau nggak dimadu sama pasangan kalian, diselingkuhin nggak mau kan? Berarti monogami. Kalau misalnya homogami heterogami itu tergantung. Kalau homogami heterogami kan jenis pernikahan yang tergolong apa tadi? Ingat ya homogami heterogami. Jadi homogami heterogami kan tadi berdasarkan status ya kan. Tapi kan kita kalau masyarakat kan pada umumnya kan kita nggak bisa menghendaki kan mau yang homogami atau yang heterogami. Jadi yang paling mendekati jawabannya adalah yang monogami. Oke, lanjut. Nah, asik nih. Perkawinan antara pria dan wanita yang berlainan suku.
Ayo apa? Jadi sukunya beda, bukan suku yang sama. Kakak eksogami. Kak, Apa? Apa jadi? kami. Eksogami. Iya, benar, eksogami. Kalau eksogami itu beda ras, X kan? Eksogami berarti beda ras. Kalau misalnya endogami berarti satu ras. Kalau yang homogami sama heterogami itu berdasarkan status. Nah, ini kebalikannya, suku ras yang sama. Yang sama berarti kebalikannya dong, yang B, endogami, ya kan? Nah, ini ada lagi. Perkawinan antara pria dan wanita yang lapisan sosialnya sama, statusnya sama, lapisan sosialnya sama. Berarti apa? Endogami atau homogami? Atau heterogami? C. Iya, bener banget. Children itu pintar-pintar, guys. Benar, homogami. Soalnya lapisan statusnya sama. Berarti homogami. Kalau misalnya lapisan berbeda nih ya, bahwa di lapisan ekonomi yang berbeda, lapisan status sosialnya berbeda. Misalnya bukan rasis ya. Misalnya ada yang kaya, ada yang si kaya dan si miskin. Mereka nikah. Berarti mereka heterogami karena statusnya kan berbeda. Gitu. Nah, ini nih. Sistem kasta di India menggunakan bentuk perkawinan yang jadi di India kan ada sistem kasta tuh, ada Brahmana gitu kan. Ada apa? Lupa kan. Apa tuh? Bener, homogami. Karena biasanya kalau misalnya di India atau di Bali itu emang harus sama gitu rasnya. Harus statusnya tuh harus sama statusnya. Kalau raja sama raja, kalau misalnya budak kadang ya harus sama budak, mau nggak mau kayak gitu. Ini nih yang terakhir. Usaha Pak Imran menyekolahkan anaknya dari SD hingga SMA dan dilanjutkan kursus komputer selama 6 bulan tidak sia-sia karena sekarang anaknya sudah bekerja di salah satu perusahaan swasta. Dalam contoh tersebut, anak Pak Imran berpengalaman pendidikan, ayo, ini aku iris deh, SD, SMP, SD ada SD, SMA, terus kursus komputer. Kalau menurut kalian lembaga yang diikutinya itu lembaga apa aja? Formal informal atau formal non formal atau apa? C, Kak. C, formal dan non formal. Benar. Kenapa formal dan non formal? Kalau SD SMA kan udah jelas formal, tapi kenapa kalau non formal? Kenapa nggak informal? Karena kalau lembaga khusus, lembaga bimbel itu biasanya mereka masih terstruktur, masih terencana. Kalau misalnya informal itu sama, yang lapisannya paling bawah dia pokoknya paling nggak struktur. Misalnya kalian minta ajar teman kalian, karena khusus komputer minta tolong temennya ya, misalnya si Gaby minta ajar si Faye, Faye ajarin aku bikin Excel dong, misalnya kayak gitu. Nah itu kan kayak informal, jadi emang paling nggak struktur. Tapi karena ini masih kursus, berarti hitungannya adalah contoh lembaga yang bersifat non formal. Oke, dari aku segitu dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Belum, aku close, tanya apa aja deh, bebas. Karena SNM, aku dulu SNM guys, enggak sih, tapi aku gagal SNM. Tapi kalau ada yang mau tanyain, aku juga ada cerita. Ada nggak? Kalau nggak ada, nggak apa sih. Kalau gimana? Aku kuliah di UGM. Aku mahasiswa SP UGM, baru sih angkatan maba, angkatan 2021 kemarin. SNMPTN jadi dulu aku, bentar. Mungkin bisa di stop record aja nggak apa-apa, Sya? Jadi dulu aku tuh masuk siswa eligible kan. Kebetulan dari aku, karena aku emang soshum, aku IPS, aku masuk. Nah, aku tuh kepedean kalau dulu gara-gara minta soal tadi. Boleh, nanti kayaknya besok atau enggak, besok katanya kalau sempat aku share aku minta tolong anak bibliotika buat share aja ya pembahasannya. Ntar aku kasih pembahasannya lengkap. Aku minta tolong sharing. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya cerita SNM tuh aku nggak banyak ya. Jadi kalau SNMPTN dulu aku kebetulan masuk siswa eligible, tapi belum rezeki aja. Jadi aku kata dulu aku daftar di
FH-nya UGM karena aku tuh dulu peringkatnya agak lumayan atas kan.